Halo Babe, terima kasih Babe atas pertanyaannya. Jadi begini Be, kita harus tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Makanya di dalam setiap perbuatan kita harus berdasarkan aturan hukum. Termasuk di dalam suatu perkawinan itu juga ada aturan hukumnya. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya di pasal 2-nya bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya tersebut. Di ayat 2-nya perkawinan tersebut harus dicatatkan. Jadi Babe dan teman-teman semuanya, tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan harus dicatatkan perkawinan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Babe nih mengenai apa boleh nih ada perkawinan beda agama, seperti ada suatu kasus di salah satu kota di provinsi di Indonesia di mana ada perkawinan beda agama. Ya, jadi gini Be, kira-kira seperti ini jawabannya. Nah, sebenarnya perkawinan beda agama itu tidak boleh jika tidak ada penetapan dari pengadilan. Maksudnya begini, kasus tersebut sebenarnya sempat ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat pencatatannya karena memang beda agama. Tetapi ada aturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 21 ayat 3, jika ditolak pencatatannya di Dukcapil itu dipersilahkan untuk mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri. Ada aturan seperti itu. Makanya selanjutnya kedua pasangan ini yang menikah berbeda agama itu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri. Dan dengan berbagai macam pertimbangan dari pengadilan negeri, akhirnya pengadilan negeri mengabulkan dan mengizinkan pasangan yang menikah berbeda agama ini untuk menikah di hadapan pejabat Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan selanjutnya pernikahannya untuk dicatatkan seperti itu. Nah, hal ini ada dasarnya Be dan teman-teman semuanya. Kenapa Dukcapil akhirnya mencatatkan pernikahan berbeda agama? Ini ada aturan di Undang-Undang Administrasi Kependudukan di pasal 35, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa di situ menjelaskan perkawinan yang dicatatkan oleh Dinas Catatan Sipil itu pertama adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, tadi perkawinan sudah ditetapkan oleh pengadilan. Yang kedua, perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Tuh. Nah, selanjutnya mungkin penasaran, kenapa pengadilan negeri itu mengabulkan atau mengizinkan untuk menikah di hadapan pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil? Ada beberapa pertimbangan oleh pengadilan negeri. Pertama, pengadilan negeri melihat bahwa di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melaksanakan perkawinan dengan warga negara sekalipun berlainan agama. Pertimbangan selanjutnya pengadilan negeri kota tersebut adalah sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM atau Hak Asasi Manusia di pasal 10 ayat 1
di situ dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Nah, pertimbangan selanjutnya kenapa pengadilan negeri itu memutuskan dan menetapkan perkawinan beda agama tersebut adalah ini sesuai dengan penjelasan di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Jadi ini dijelaskan di penjelasan di undang-undang tersebut, di mana di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda agama. Ini ada di penjelasan pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Artinya ketentuan tersebut merupakan menjadi dasar bahwa ada memungkinkan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara orang yang berlain agama setelah adanya penetapan dari pengadilan. Nah, selanjutnya pertimbangan lain nih. Sebenarnya masih ada beberapa pertimbangan. Yang terakhir ada pertimbangan lain. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 8 huruf F, ini pertimbangan pengadilan negeri ya, bahwa di situ tidak ada berbunyi dilarang menikah berbeda agama. Seperti itu. Nah, ini pertimbangan tidak ada larangan, di situ ada larangan-larangan di pasal 8 itu, larangan-larangan menikah, tapi ternyata menikah berbeda agama di situ tidak dicantumkan. Ini menjadi dasar pengadilan negeri itu menetapkan. Ini juga sekaligus merujuk ketentuan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka dengan masalah perkawinan beda agama adalah merupakan wewenang pengadilan negeri gitu. Pengadilan negeri nanti untuk memeriksa dan memutuskan apakah ini akan ditetapkan atau tidak. Apabila pengadilan negeri itu menetapkan dan memutuskan mengabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Tata Sipil akan mencatatnya. Kira-kira seperti itu penjelasannya Babe dan teman-teman semua. Tentunya tanggapan ini, penjelasan ini belum terlalu sempurna. Jika teman-teman masih ada yang belum puas, silahkan untuk saran dan kritik, masukan sangat kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.